Bismillahirrahmanirrahim. Juga dengan adanya pengakuan dari penulis sejarah mereka sendiri, yaitu Husain ibn Abdullah ibn Qannam, murid Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mendokumentasikan sejarah mereka yang dipenuhi dengan fakta pengkafiran, pembantaian, perampasan harta. Semua itu dituliskan atas perintah gurunya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ar-Raddur Ru'ud ala Ibn Su'ud, ya, kalau nggak salah. Itu diberikan muqaddimah oleh Ibnu Fairuz, gurunya Syekh Abdullah bin Daud Az-Zubairi. Di muqaddimahnya beliau mengatakan, mungkin ya dulu Abdul Wahhab ketika menggauli istrinya nggak berdoa, akhirnya lahir syaitan. Ini kan min aina hadal khabar? Dari mana dia bisa mendatangkan kesimpulan ini, Ustaz? Kan Abdul Wahhab sendiri adalah seorang yang dikenal sebagai orang ulama, soleh, alim. Syekh Faris pun mengatakan bapaknya adalah orang soleh, ulama, maka la yatasawwar, tidak tergambar. Itu buruk sangka terhadap seorang ulama, orang soleh, itu kan krusial sekali. Dan juga nggak mungkin dia menceritakan hubungan ranjang itu haram. Ketika kondisi orang tersebut telah jelas bagi kami, maksudnya bagi Al-Imam As-San'ani, dan juga kami telah menelaah surat-surat yang berisikan perkataan-perkataannya, ini perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ia mengatakan kepada kami, maksudnya Syekh Mirbad, kedudukan Muhammad bin Abdul Wahhab semakin besar dengan tibanya bait-bait syair, maksudnya syair-syair San'ani yang pertama yang berisikan pujian kepada dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang kami tunjukkan untuknya. Tidak ada pilihan lagi bagi kami selain membatalkan apa yang telah kami tuliskan untuknya. Contoh, misalnya Syekh Al-Albani menyatakan bahwasannya para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini memiliki karakter bermudah-mudahan dan tergesa-gesa di dalam mengkafirkan kaum muslimin.
Dan penting untuk diingat ya ikhwani, jika Anda tidak segera meluruskan, maka mereka akan menganggap inilah manhaj salaf yang sebenarnya. ISIS mengatakan merekalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sebenarnya, karena sesuai antara teori dan perilaku. Mereka merasa meneruskan kesesuaian dakwah mereka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang melakukan penyerangan pada kaum muslimin lainnya dengan dalih telah syirik dan telah menjadi pelaku bid'ah. Justru karena begitu banyaknya kisah yang ditutupi, dirahasiakan, wajar informasi yang tersebar menjadi bias dan tidak bisa dinilai secara objektif. Apalagi ulama-ulama yang berada di area kekuasaan Alu Saud seperti Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, juga Syekh Yasin Al-Fadani yang berada di area yang dikuasai oleh Alu Saud, dan pembatasan informasi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita harus menghindari sosok-sosok kontroversial untuk dijadikan rujukan. Hal itu perlu kita lakukan demi kesetiaan kepada ilmu tanpa sentimen dan fanatisme golongan. Sungguh tidak berkurang kemuliaan seseorang pengikut manhaj salaf ketika ia kembali merujuk pada ulama-ulama generasi salaf terdahulu dan meninggalkan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ngikuti. أحدهم كاد أن يكفرني لأنني كتبت في بعض ما ألفته نعم ابن تيمية رحمه الله، لأنني قلت رحمه الله كاد أن يكفرني ولعله كفرني أيضا. قال لأنه لازم أقول رحمه الله. ليش يا عمي؟ قال ابن تيمية رجل عالم ورجل مجتهد، وإن كان حنبليا نفر، لكنه في اجتهادنا أخطأ في بعض. Bahwa penyebab aksi-aksi kekerasan di seluruh dunia yang mengatasnamakan Islam, salah satu penyebab utamanya adalah ajaran Wahabi. Pernyataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
kalau beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang ziarah kubur, beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang tawasul, beliau tidak pernah mengkafirkan Imam Busiri, beliau tidak pernah mengkafirkan umat Islam hanya karena khilafiyah perbedaan pendapat, saudara. Jadi kalau ada mereka yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus seenaknya mengkafir-kafirkan umat Islam yang lainnya, mereka ikut siapa? Kalau mereka membawa-bawa nama-nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ternyata itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan ada buhtanun azim, ini fitnah yang besar. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Apa yang saya sebut dalam podcast saya dan sebagainya, bukanlah maksud saya nak mengatakan Asy'ariyah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu bukan maksud saya, dan saya ulangi berkali-kali di mana-mana pentas. Asy'ariyah, Maturidiyah masih lagi dalam ruang lingkup Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma saya nak tekankan bahawa salaf tidak memahami dengan cara itu.